Oke, cek cek. Oke, jadi di video kali ini aku mau bagiin cara agar biarkan uh, kalau kita install Android Studio itu kan ada bawaannya gitu. Nah, sedangkan kalau kita buka project lama itu kadang mintanya tuh versi Java-nya versi yang sebelumnya gitu. Misal kalau untuk saat ini di Android Studio yang terbaru tuh Android Studio Giraffe kan itu pakainya Java versi 17. Nah, sedangkan beberapa project itu beberapa projectku itu sebelumnya butuhnya tuh Java versi 11. Nah, jadi kalau yang sekarang 17 terus yang diperluin project ini yang 11. Nah, terus gimana tuh solusinya? Nah, untuk solusinya sendiri bisa pakai yang namanya SDK Manager. Nah, SDK Manager tuh semacam tool, jadi kita bisa switch versi dengan mudah gitu. Biar aku contohin ya, bentar. Oke, di ini aja SDK Man SDK Manager. SDK Managernya tuh bukan SDK Manager yang dari Android Studio yang ini ya, bukan, tapi yang sdkman.io ini. Jadi untuk URL-nya tuh uh, sdkman.io. Nah, jadi kayak gini tampilan websitenya tuh. Oke, bisa dibaca bentar. Nah, jadi sdkman.io ini software development kit manager atau SDK manager. Nah, jadi di gini kita bisa effortless managing multiple SDK di Unix system. Nah, terus ini dulunya tuh dikenal sebagai GVM atau Groovy Environment Manager, tapi yang sekarang terbaru namanya SDK Man. Nah, jadi kayak gini, multi-platform, lightweight, ringan, berarti ini ringan, dibuat pakai Rust. Terus oke, caranya gimana? Cara install ini tinggal ini aja, di copy, terus buka terminal, di paste, terus enter, nanti akan installing ini. Terus di ini selain itu ada bagian install ini, jadi selain tadi juga ada beberapa cara lain. Kalau di Windows bisa kayak gini, sebenarnya sama aja sih. Terus apalagi yang perlu nih, jadi untuk JDK tuh ada beberapa macam distribusi yang disediain, kayak Amazon yang Corito ini atau Amazon, terus Alibaba atau namanya Dragonwell, terus ada Oracle yang Graal VM ini, terus Java SD ini yang OpenJDK enggak sih, harusnya Oracle yang Java SD. Terus ada Tencent, ada Red Hat. Oh, yang ini OpenJDK. Yang biasa normalnya digunain yang ini sih, OpenJDK. JDK ada Java dan OpenJDK. JDK Microsoft. Oh, OpenJDK yang dari Microsoft. Dari Zulu atau Azure System. Nah, itu beberapa JDK distribution yang disediain. Terus kalau SDK kayak ada banyak juga sih, ada Apache, ada Concernas, ini enggak terlalu
ada Gradle. Nah, ini nggak usah dipikirin sih, soalnya yang kita butuhin cuma JDK doang kalau misal mau apa namanya, buka project lama. Terus usage, cara gunanya tinggal kalau mau install yang stable tinggal sedikit install Java, itu akan install yang stable atau yang latest, yang terbaru itu. Nah, nanti akan tampilannya kayak gini, downloading, terus in progress, installing, dan terus nanti akan ada prompt apakah versi Java tersebut digunakan sebagai default atau secara global sistem pakai itu. Kalau ya nanti akan setting, kalau enggak. Terus kalau misal mau spesifik versi lah. Nah, kalau misal kita inginnya buka project lama kan kita perlu nentuin spesifik version ya, kayak misal Java 11 tuh 11 titik berapa gitu. Nah, di sini untuk nyarinya bisa pakai SDK list Java gitu. Bisa dibaca sih di dokumentasinya di bagian usage. Terus kalau cara penggunaannya aja langsung cara workflow aku, cara ininya gimana. Jadi setelah installing di bagian awal di ini tadi, setelah installing ini tuh nanti akan otomatis akan menambahin konfigurasi di terminal di base ataupun di ZSHRC. Nah, terus kalau udah tinggal aja diketik SDK list SDK ls atau list terus Java, SDK ls Java. Nah, ini nanti akan nampilin list dari Java yang tersedia. Nah, jadi ini ada yang tadi vendornya Corretto tuh tadi apa bang? Corretto tuh Amazon. Nah, tuh vendornya ada Corretto. Oh, ini ada Amazon. Terus kalau di kebawain ada Gluon atau GLN, nggak tahu apa. GLN ini Graph Community. Terus kalau yang OpenJDK itu yang ini sih, yang open. Jadi di bagian identifier tuh di belakangnya ada opennya, di ini ada open kalau mau install. Nah, karena khusus di project aku itu ada yang perlu atau yang butuhin JDK atau Java versi 11. Nah, terus pas aku search, aku cari di list ini kan biasanya kita pakai OpenJDK kan. Nah, ini di list yang tersedia tuh paling bawah cuman sampai versi 19. Nah, untuk OpenJDK Pak versi paling bawah 19, sedangkan aku butuhnya di 11, lebih bawah lagi. Nah, terus gimana cara aku solusinya? Jadi aku install aja yang JetBrains. Nah, kan ini juga aku pakai Android Studio kan. Nah, dan Android Studio juga pakai JetBrains untuk Javanya. Jadi ya udah sekalian aja pakai ini. Kalau yang 11 pakai ini, kalau yang Android Studio yang normal atau yang nggak usah, maksudnya yang terbaru itu pakai yang 17. Jadi aku install aja keduanya, jadi nanti bisa switch atau bisa pindah-pindah dari versi 11 ke versi 17 ini, jadi lebih enak lah. Cara installnya gimana? Cara installnya tinggal yang di paling belakang, yang identifier. Kalau di bentar, kalau enggak lihat. Nah, di sini kan ada vendor, use, version, distribution, status, sama identifier. Nah, kita cari aja yang versi 11 ini yang dari JetBrains. Terus bagian identifier di copy aja, ini di copy. Terus cara installnya, biar kalau installin ini tandanya berarti udah keinstall, kalau nggak ada statusnya berarti belum keinstall. Nah, terus kalau ini
Ini tuh tanda kalau sekarang di global atau di defaultnya pakai apa. Nah ini karena aku saat ini pakai 11, jadi ini tandanya ini di 11. Nah kalau udah kan ini di SDK list Java, SDK list ls Java kan tampilannya kayak gini. Terus untuk keluarnya dari tampilan kayak gini gimana, tinggal dipencet aja Q atau key, pencet key maka akan keluar. Nah terus cara installnya tinggal SDK install Java terus versi SDK install Java versi. Tadi versinya apa ya, bentar, JetBrains ya. Nah, ini jadi ini di copy terus Q aja, pencet Q terus SDK install Java version. Nah ini di paste. Kalau udah tinggal di enter, nanti akan nge-install. Nah terus pas proses install selesai kayak gini, proses downloading selesai, nanti akan ada prompt, jadi di set sebagai global di sistem apa enggak gitu. Nah kalau udah bisa langsung aja dicoba, ketik aja Java min version, nanti akan muncul versinya menjadi K11.0. Nah, terus kalau misalnya aku mau switch yang terbaru jadi yang JDK versi 17 gimana caranya, tinggal SDK use versinya, bentar, nanti aku ls lagi sih biar aku belum terlalu apel untuk keseluruhan versi. Bentar, ls Java, soalnya baru banget install, dan ya udah sekalian aja bikin video biar untuk dokumentasi gitu, sewaktu-waktu dibutuhin atau lupa gitu. Nah, ini di identifier di copy aja, kita Q SDK use Java versi. Nah jadi identifier maksudnya, jadi ada SDK use Java spasi identifier. Kalau di enter aja, nah sekarang udah using Java version 17. Tinggal aja untuk pengecekannya kita Java min version. Nah udah nih, ini udah pakai yang terbaru. Jadi semudah itu sih kalau mau gonta-ganti versi di JDK, apalagi kalau pakai Android Studio ya. Jadi kayak gini doang. Terus kalau pengen dokumentasi yang lain-lain bisa dibaca di websitenya sih. Jadi ada use, jadi ini cuman untuk terminal yang saat ini sedang dibuka, jadi sementara untuk use. Terus kalau default gimana, jadi pakai SDK default Java, jadi use nya diganti default kalau mau untuk sistem sebagai global. Terus SDK current Java juga untuk ngelihat sekarang kayak Java min version sih, sama aja. Oke udah, jadi kalau SDK offline enable nanti akan nge-force, jadi modenya akan offline, jadi bisa digunakan secara offline SDK-nya. Terus ya bisa dibaca-baca sih, untuk ini lebih sering baca aja sih, lebih enak nanti. Nah itu untuk Java. Oke.